Shalom semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan kami semua saudara dimanapun Anda berada boleh tetap kuat dan bertahan menghadapi realita kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang kami mengalami ketakutan ketika kami melangkah dan menghadapi kesulitan dan kegagalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Berilah kami ya Tuhan akan pertolongan dan anugerah-Mu, sehingga kami mampu melewati proses yang harus kami hadapi hari demi hari. Kami selalu tetap percaya bahwa Tuhan Yesus setia dan selalu menyertai perjalanan hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, jika kita pernah gagal, tapi kita masih mau bangkit dan memberi yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka hal itu namanya kita tetap berjuang dan mau bangkit dari kegagalan. Mengawali dan memasuki tahun 2025 ini, tentunya ada harapan yang ingin kita gapai. Kita sudah merencanakan dan kita pun sudah mengharapkan keberhasilan. Tetapi ada juga yang terlintas dalam pikiran kita. Bagaimana seandainya jika kita mengalami kegagalan? Sudah pasti siapapun kita pasti tidak ingin gagal. Kegagalan itu seringkali menjadi momok yang sangat menakutkan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan dan orang percaya, tentunya kita harus memiliki pola pikir yang berbeda. Di dalam rancangan Allah, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya. Bahkan di dalam gambaran desain besar daripada Tuhan itu, atau rancangan Tuhan itu, terkadang Tuhan itu mengizinkan ada sebuah kegagalan dengan tujuan agar kita bisa belajar dan bangkit untuk menjadi lebih kuat. Apapun dan siapapun untuk mengerjakan rencananya. Ya, kita mungkin dapat dengan mudah mengatakan kepada teman kita yang sedang bersedih karena gagal, "Ayo, kamu harus bangkit dari kegagalan." Tetapi jika kita sendiri yang berada di posisi itu, bisa jadi kita sulit mempraktekannya karena tidak semudah itu kita mengucapkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sedang putus asa akibat kegagalan? Mungkin kita gagal menjadi juara dalam sebuah pertandingan, gagal lulus ujian, gagal diterima bekerja di perusahaan yang kita inginkan, atau kita gagal berumah tangga, gagal menjalin hubungan, bahkan gagal menjadi orang tua yang baik. Kegagalan tentulah bukan pencapaian yang kita inginkan, karena setiap orang itu pasti ingin sukses dan berhasil dalam hidupnya. Ya, ada satu statement yang berkata seperti ini: satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Coba kita renungkan, selama kita hidup, gak mungkin kita itu tidak berbuat atau melakukan apa-apa, bukan? Jadi kegagalan bukanlah sesuatu yang langka, tetapi sering kita semua mengalaminya. Meskipun dalam kejadian tersebut berbeda yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun pernah mengalami kegagalan juga. Contoh seperti Musa, Daud, Elia, dan Petrus. Mereka gagal dalam area dan musim hidup yang berbeda. Tetapi mereka dapat bangkit dari proses kegagalan, sehingga mereka juga menjadikan kegagalan itu sebagai peluang untuk bertumbuh. Ya, mereka belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana cara mengolah kegagalan itu menjadi satu kemenangan di dalam Tuhan? Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, "Sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali.
tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara sekalian, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tetapi sebaliknya, kegagalan itu adalah permulaan dari suatu hal yang baru, ya, yang lebih baik daripada yang kita pernah jalani sebelumnya. Ada satu cerita tentang dua orang petani, ya, petani palawija yang mengalami gagal panen akibat bencana banjir. Keduanya itu sama-sama bersedih. Ya, petani yang pertama setiap kali melihat ladangnya, ia tidak kuasa untuk menahan tangis. Ladang itu adalah masa depannya. Hari demi hari ia terus menyesali musibah tersebut. Petani yang kedua juga sama hancurnya seperti petani pertama. Tetapi 2 hari kemudian ia kembali bekerja, mencangkul tanah, menanam benih, mengairi, dan memupuk ladangnya. Nah, 3 bulan berlalu, petani pertama masih meratapi kegagalannya dan ladangnya tidak terurus. Di saat yang sama, petani kedua sudah menuai hasil panennya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari cerita 2 petani tersebut merupakan gambaran dari kehidupan kita, ya. Jika kita terus meratap dan menyesali kesalahan yang menyebabkan kegagalan itu, tentu hal itu tidak ada faedahnya. Ya, jadi kita tetap tidak pernah siap untuk menerima kegagalan, kekalahan, dan kerugian. Kita belum siap menjadi manusia yang tegar dan kuat ketika mengalami kegagalan tersebut. Untuk bertahan, kita ini harus memiliki daya tahan dan daya juang yang cukup untuk menghadapinya. Orang-orang yang kita kenal menjadi sukses dan berhasil, ya, tentu tidak otomatis menjadi sukses begitu saja. Mereka tentu juga pernah melewati proses yang pahit, ya, yang harus memulai dari nol dan mengalami jatuh bangun dalam prosesnya. Mungkin bukan hanya sekali, tetapi bisa juga berkali-kali yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit kembali. Berapa kali pun kita pernah gagal, tidak usah malu, gak usah sedih, muram, dan berkecil hati. Hanya orang-orang yang berani bangkit setelah mengalami kegagalan yang akan berhasil dan sukses dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Ayub 42, 1 dan 2, maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ya, saudaraku yang terkasih, pengalaman kehidupan Ayub ini mengajarkan kepada kita bahwa sungguh tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita semua. Percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Terlepas dari semua kelemahan dan keberhasilan yang tertunda yang kita alami, ya, dalam studi, pekerjaan, keluarga, jika mengalami sesuatu yang tidak mudah, ingatlah, jangan menyerah, karena Tuhan tetap bekerja dan rencananya tidak pernah gagal. Haleluya. Dalam hidup ini ada banyak langkah iman yang harus kita lakukan. Walaupun kita belum melihat hasilnya, tetapi jika sesuai dengan kehendak Tuhan, maka janganlah takut gagal. Melangkahlah dengan mantap, karena Tuhan telah menyediakan pertolongan sehingga kita bisa menjadi kuat dan bangkit kembali untuk bisa melewatinya. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa ada rancangan yang besar dan ajaib yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Karena itulah kegagalan bukan menjadi alasan untuk kita mundur. Kegagalan itu memang menyakitkan, tapi mari kita berpikir bahwa kegagalan itu adalah merupakan salah satu anak tangga yang harus kita pijak bila kita mau mencapai puncak.
Jangan biarkan kegagalan seperti batu yang membenamkan diri kita, tetapi jadikanlah kegagalan itu sebagai alat untuk kita belajar dan menjadikannya batu pijakan untuk kita memasuki level kehidupan yang lebih tinggi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah takut gagal, tetapi takutlah untuk berhenti melangkah. Sebab berhenti adalah musuh daripada pertumbuhan, dan menyerah adalah cara paling mudah untuk kita berhenti untuk berubah. Ya, karena inilah hal yang penting. Masalahnya adalah bukan takut gagal, tetapi berhenti untuk berjuang dan bangkit kembali. Ya, dengan pola pikir, cara pandang yang benar, kegagalan apapun sebenarnya bisa membantu kita untuk bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik. Ya, kegagalan dapat menjadi sebuah kemenangan jika kita mengalami kegagalan tetapi masih mau bangkit serta mencoba untuk memberi yang terbaik dalam apapun yang kita lakukan. Itulah namanya kita tetap berjuang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali tahun ini dengan semangat untuk tidak menyerah dalam situasi apapun. Kalau kegagalan itu menghampiri kita, mari kita belajar dari kegagalan itu. Ingatlah, tetap percaya dan berserah pada Tuhan, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Orang yang tidak pernah mengambil langkah iman karena takut gagal adalah orang yang telah gagal terlebih dahulu sebelum melangkah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut gagal. Mari kita tetap berjuang bersama untuk bangkit dan melewati proses dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan yang memberikan kita anugerah, kemurahan, dan kekuatan untuk menggapai apa yang kita rindukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.